tentang keamanan data pelanggan dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Keamanan data pelanggan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam transaksi e-commerce. Setiap informasi pribadi dan finansial seperti nama, alamat, nomor kartu kredit, atau informasi bank harus dilindungi dengan baik agar tidak jatuh ke orang yang salah. Di Indonesia, perkembangan e-commerce sangat pesat, namun risiko keamanan juga semakin meningkat. Seiring dengan kompleksitas dan volume transaksi. Sebagai bagian dari sistem informasi manajemen, e-commerce harus memperhatikan bahwa sistem yang digunakan mampu menangani dan melindungi data pelanggan dengan baik. Hal ini tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga kebijakan dan regulasi yang berlaku. Pentingnya keamanan data pelanggan dalam e-commerce. Keamanan data pelanggan adalah hal yang sangat penting karena satu, perlindungan privasi. Pelanggan mengandalkan e-commerce untuk menjaga kerahasiaan data pribadi mereka, seperti nama, alamat, nomor identitas pribadi, dan informasi keuangan. Kedua, menghindari penipuan. Dalam transaksi e-commerce, informasi pelanggan seperti nomor kartu kredit bisa digunakan untuk penipuan jika tidak diamankan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki regulasi yang mewajibkan e-commerce untuk melindungi data pelanggan. Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat mengakibatkan denda dan kerusakan reputasi. Ancaman dan risiko keamanan data pelanggan. Beberapa risiko utama yang dapat mengancam keamanan data pelanggan dalam e-commerce di Indonesia antara lain: 1. Serangan cyber atau cyber attack. Penyerang mencoba memperoleh informasi pribadi atau data login pelanggan dengan menyamar sebagai identitas yang sah. 2. Malware. Program jahat yang bisa mencuri data pelanggan seperti virus. Yang ketiga, man in the middle. Penyerang mencegat komunikasi antar pelanggan dan server e-commerce untuk mencuri data sensitif. Kebocoran data breach. Jika e-commerce mengalami peretasan atau kebocoran data akibat kelalaian dan celah keamanan, data pelanggan bisa jatuh ke tangan yang salah. Kesalahan pengelolaan data. Pengelolaan basis data yang tidak tepat ketika data pelanggan tidak dikelola dengan benar. Risiko kebocoran atau penyalahgunaan semakin tinggi. 3. Strategi keamanan data dalam e-commerce. A. Enkripsi data. Enkripsi adalah salah satu teknik penting untuk menjaga keamanan data pelanggan. Semua data sensitif seperti informasi kartu kredit atau data login harus dienkripsi sebagai simpanan atau dikirim. Teknologi seperti SSL atau TLS digunakan untuk mengekspresi data yang dikirim antara pelanggan dan server e-commerce. B. Autentikasi dan otorisasi. Autentikasi multifaktor. Menambahkan lapisan keamanan dengan meminta lebih dari satu bukti identitas seperti kata sandi, kode yang dikirim ke ponsel. Penggunaan password yang kuat. Pelanggan dan sistem e-commerce harus diwajibkan menggunakan kata sandi yang kuat dan sulit ditebak. Pemisahan akses. Hanya karyawan dengan hak akses tertentu yang dapat melihat dan mengelola data pelanggan. C. Pengolahan basis data yang aman. Penyimpanan data yang terpisah. Data pelanggan dan informasi sensitif harus disimpan dalam server yang terpisah atau terenkripsi. Penghapusan data secara berkala. Data yang tidak diperlukan lagi harus dihapus dari sistem untuk mengurangi risiko kebocoran. D. Pengawasan dan audit monitoring keamanan sistem. Sistem yang digunakan untuk transaksi e-commerce harus terus dipantau untuk mendeteksi potensi ancaman secara dini. Audit dan pencatatan akses. Semua akses ke data pelanggan harus dicatat untuk memastikan ada pelanggaran yang terjadi. E. Penerapan kebijakan keamanan. E-commerce harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai bagaimana data pelanggan dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Kebijakan ini harus disosialisasikan kepada pelanggan dan karyawan untuk memastikan transparansi. 4. Regulasi keamanan data di Indonesia. A. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dalam transaksi elektronik. Salah satu bagian yang penting adalah mengenai perlindungan data pribadi. E-commerce yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi aturan terkait keamanan data pelanggaran yang tercantum dalam UU ITE. B. Peraturan Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP.
Pada tahun 2023, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap data pribadi masyarakat Indonesia. E-commerce wajib memenuhi peraturan ini dengan memastikan data pelanggan dikelola dan diamankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Teknologi dan alat yang digunakan untuk keamanan data. Yang pertama, firewall, sistem untuk mengendalikan akses ke jaringan e-commerce dan melindungi dari serangan eksternal. Kedua, tokenisasi, mengganti data sensitif dengan token atau kode yang tidak dapat digunakan untuk transaksi tanpa akses ke sistem utama. Yang ketiga, cloud security. E-commerce yang menggunakan cloud harus memastikan penyedia layanan cloud mereka menawarkan keamanan yang memadai seperti enkripsi dan backup data. Best practice untuk e-commerce di Indonesia. A. Edukasi pelanggan. E-commerce harus secara aktif mendidik pelanggan tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi mereka, termasuk cara mengidentifikasi email phishing dan praktek password yang baik. B. Pembaruan sistem secara berkala. E-commerce harus melakukan pembaruan dan patching sistem secara rutin untuk menutup celah keamanan yang mungkin ada. Menyediakan kebijakan, pengembalian, dan pengaduan. Menyediakan layanan untuk pelanggan yang dapat mengatasi masalah jika terjadi insiden keamanan seperti pencurian data. Menjamin keamanan data pelanggan. Keamanan data pelanggan dalam transaksi e-commerce adalah hal yang harus dijaga secara berkelanjutan. Menjamin keamanan data pelanggan. Keamanan data pelanggan dalam transaksi e-commerce adalah hal yang harus dijaga secara berkelanjutan. Sistem informasi manajemen dalam e-commerce harus melibatkan kebijakan yang jelas. Teknologi yang handal seperti pemantauan yang terus-menerus untuk mengurangi ancaman dan memastikan data pelanggan kita aman. Sekian materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.